Shalom, selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua yang lagi ada di rumah, dimanapun teman-teman berada, kita selalu sehat-sehat selalu, dilindungi Tuhan, dan tetap dalam mood yang happy hari ini. Karena hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita mau datang ke Tuhan kita mau sama bersyukur sama Tuhan kita atas segala yang Tuhan berikan kepada kita, yang begitu sempurna, yang begitu indah daripada Tuhan untuk setiap kita. Kita ambil waktu duduk sejenak di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita dengan sikap berdoa kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan segenap hati kita nyanyikan sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat pagi Tuhan, Engkau sungguh indah bagi kami Tuhan. Engkau sungguh mulia di hati kami ya Bapa. Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh berdiam diri Tuhan di tempat kami, ingin menerima hadirat Tuhan, ingin menerima jamahan Tuhan setiap hari-hari kami ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan lebih lagi, kami memuji Tuhan lebih lagi ya Bapa. Beri kami hati yang sungguh-sungguh, yang akan dengar-dengar akan Tuhan. Kiranya semua ibadah ini Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang tutup bungkus semua dari awal pertengahan hingga akhir. Serahkan semua dalam tangan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Oke, hari ini walaupun kita ibadahnya jauh, teman-teman di rumah, saya di sini, tapi pagi ini kita mau sama-sama lebih semangat lagi menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian King of Majesty. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I have before. Hey. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give my praises to you. Alright, thank you Jesus. Baik teman-teman,
kita akan siapkan hati kita. Teman-teman boleh ambil sikap berdoa, ambil sikap saat teduh juga di hadapan Tuhan. Kita ingin sungguh-sungguh mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari Minggu yang indah ini. Hari Minggu yang merupakan anugerah dari Tuhan, kita boleh beribadah pada Tuhan walaupun ibadah kita berbeda dari ibadah yang biasanya. Di rumah teman-teman masing-masing, di kamar teman-teman, di ruang tamu atau bersama keluarga. Tapi jadikan momen ini momen yang sangat sakral buat teman-teman untuk boleh datang kepada Tuhan lebih lagi. Hati yang rindu akan Tuhan. Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur karena di hari perhentian ini kita masih bisa beribadah. Maka biarlah kita bisa memakai kesempatan ini untuk bisa betul-betul memuliakan Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-23. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 23. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, kami bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami baca dan kami ingin mengerti jauh lebih dalam lagi, Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, khususnya di dalam zaman ini, di dalam keadaan kami dan tangan-tangan kami saat ini, kami bisa mengerti apa hubungannya firman-Mu dengan kehidupan kami. Maka berkati kami, urapi kami semua. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Dengar doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, Rooted and Built Up in Him. Jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana hidup seorang percaya sesudah dia berada di dalam Kristus. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Dan ada satu perintah yang dikatakan di dalam bagian ini. Di sini perintahnya itu, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi perintahnya cuma satu, sesudah orang itu percaya kepada Kristus, maka disuruh hidup di dalam Kristus. Sebenarnya kalau lihat di dalam bahasa aslinya, di sini ada penekanan. Penekanannya sebenarnya bukan di dalam hidup, tapi di dalam Kristus. Jadi kalau baca di dalam bahasa Yunaninya, di situ dikatakan en autoi, itu peripateite. En autoi itu berarti dalam Dia, maksudnya dalam Kristus, disuruh peripateite. Peripateo itu artinya sebenarnya berjalan. Jadi itu kata yang dipakai untuk menunjukkan bagaimana seorang hidup berjalan bersama Kristus. Jadi penekanannya di dalam Kristus, orang itu harus hidup karena sudah percaya kepada Kristus. Maka di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, Paulus menjelaskan bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, saya pakai di sini itu ada 4 kata kerja participle. Ini agak sulit karena sedikit pakai bahasa gitu ya, pakai grammar. Saya ambil ada 4 kata yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Yang pertama berakar, yang kedua diterjemahkan dibangun, yang ketiga diterjemahkan bertambah teguh, dan yang keempat itu diterjemahkan melimpah. Nah, kata yang pertama, kata berakar, di dalam bahasa Yunaninya itu pakai tenses, itu perfect pasif. Tenses perfect di dalam bahasa Yunani, itu artinya hanya satu kali terjadi di waktu lampau, sudah selesai, tapi dampaknya itu terus menerus sampai sekarang. Jadi yang pertama, orang yang hidup dalam Kristus waktu dibilang berakar, sebenarnya itu bukan menyuruh kita untuk bisa berakar. Tapi di situ berarti bahwa kita sebenarnya dibuat itu sudah berakar. Jadi Tuhan yang membuat kita sudah berakar, karena di sini itu bukan present aktif, tapi di sini perfect pasif. Sudah terjadi, sudah selesai, dan pasif. Jadi kalau pasif berarti bukan kita yang secara aktif melakukan. Jadi itu Tuhan yang bekerja dalam kita dibuat berakar di sini, berakarnya itu di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi ini karya dari Bapa melalui Roh Kudus, membuat orang yang percaya kepada Kristus itu langsung memiliki akar sebenarnya, berakar di dalam Kristus. Tapi terus kenapa Paulus kemudian di sini dibilang disuruh harus begitu? Jadi sebenarnya bukan disuruh untuk berakar, cuman bahasa Indonesia karena melihat tadinya itu di ayat yang ke-6 bilang hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, maka diikutin dengan sebagai perintah di bawahnya. Padahal sebenarnya itu mau menjelaskan tentang hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama, dibuat berakar dulu oleh Tuhan. Kata yang kedua, kata kerja yang kedua, ini diterjemahkan dibangun. Kalau tadi ke bawah, berakarnya sekarang ini ke atas, dibangun. Nah, dibangun ini agak berbeda dengan berakar. Kalau yang berakar itu perfect pasif, dibangun ini present pasif. Present artinya ya itu ya, yang dilakukan terus menerus sampai sekarang. Jadi dibangun ini yang sekarang aktivitas yang sekarang terjadi. Tapi pasif, bukan aktif. Artinya apa? Artinya karena ini pasif juga, artinya ini pekerjaan dari Tuhan yang sedang bekerja di dalam kita. Bukan cuman kita dibuat berakar di dalam Kristus, tapi sekarang dibangun di dalam Kristus, itu juga bagian dari anugerah Tuhan sedang bekerja. Maka pasti sekarang pertanyaannya, kalau begitu kita ngapain? Kalau yang membuat berakar itu Tuhan, kemudian yang membangun kita itu Tuhan juga, yang membuat kita bertumbuh Tuhan, kita ngapain? Oh pasti ada tanggung jawab kita, ada yang bisa kita lakukan. Tapi kita perlu mengerti dulu di dalam bagian yang diajarkan oleh Paulus ini dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, ini pekerjaan dari Tuhan. Kata yang ketiga, waktu dibilang bertambah teguh, ini juga present pasif. Sekali lagi pasif. Artinya ini Tuhan yang sedang bekerja dalam kita. Jadi berakar itu pasif dan sudah terjadi. Dibangun itu pasif juga. Bertambah teguh itu juga pasif. Tiga-tiganya pekerjaan Tuhan. Satu-satunya yang aktif yaitu kata melimpah dengan syukur. Jadi ternyata yang aktif itu kita itu waktu bersyukur. Mungkin ini agak aneh dengarnya gitu ya.
Karena kalau baca sekilas dalam bahasa Indonesia, seolah-olah ada 4 hal yang disuruh oleh Paulus biar kemudian kita melakukannya. Kita disuruh harus dengan usaha kita, sepertinya kita harus berakar, kita harus membangun, kita terus kemudian harus bertambah teguh sampai kemudian bersyukur. Padahal sebenarnya enggak. Ini pekerjaan Tuhan yang sedang lakukan dalam kita berespon, dan respon yang paling akhir, yang paling aktif itu waktu kita berlimpah dengan ucapan syukur. Jadi ada kedaulatan Allah di mana Allah yang bekerja, ada tanggung jawab kita sebagai respon di dalam apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Jadi ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, biar kemudian kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa hidup di dalam Dia, dan ada respon kita sebagai ucapan syukur. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya biar kemudian akar yang sudah dianugerahkan, kemudian waktu Tuhan sedang membangun kita, dan kemudian kita bisa bertambah teguh. Apa bagian kita? Jawaban saya sebenarnya sederhana. Bagian kita yaitu waktu kemudian kita mencoba mengerti kehendak Tuhan. Itu dengan membaca Alkitab. Bahwa di dalam apa yang sedang dilakukan hal itu, kita perlu mengerti, kita perlu berespon dengan benar. Bagaimana kemudian akar yang dianugerahkan oleh Tuhan itu kepada kita, itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Membuat juga kita semakin tinggi, dibangun, dan membuat kita bisa makin teguh beriman kepada Tuhan. Di ayat 8 sampai kemudian di ayat yang ke-23, di situ kemudian Paulus berbicara tentang tantangan yang sedang dialami oleh jemaat Kolose. Jadi saya tidak akan ajak lagi untuk baca seluruh ayat ini, karena saya ingin menyimpulkan sebenarnya ada 3 hal yang tantangan yang sedang dihadapi oleh jemaat Kolose. Yang pertama, di ayat yang ke-8, dia bilang itu jangan sampai ditawan oleh filsafat yang kosong dan menipu. Kalau dalam bahasa aslinya pakai kata itu, filsafatnya kosong, bukan cuma kosong, udah kosong juga nipu gitu ya. Yang membuat di zaman itu orang-orang Kolose dengan dari filsafat Yunani yang dianggap begitu dalam, begitu hebat, bisa terkagum-kagum gitu ya. Begitu melihat, waduh, ini kayaknya luar biasa. Ajarannya kayaknya benar-benar masuk di dalam akal manusia. Membuat mereka bisa mengikuti begitu saja. Nah, Paulus counternya itu dengan di ayat 9 dan 10. Dia bilang, loh, kepenuhannya sudah di dalam Kristus dan kita ada di dalam Kristus. Kristus jauh lebih besar dari semuanya itu ya. Kristus jauh lebih hebat dari semuanya itu. Maka jangan salah gitu ya. Kalau kemudian cuma terpesona dengan filsafat Yunani seperti itu kosong dan menipu. Di bagian yang kedua yang menjadi tantangan jemaat Kolose itu datang dari Yudaisme. Di ayat 11 sampai 17 ini agak panjang gitu ya. Tapi kalau lihat baik-baik di situ, Paulus ada bahas beberapa hal. Yang pertama soal sunat. Karena orang-orang yang dari Yudaisme yang masuk ke dalam Kristen mengajarkan bahwa kayaknya belum cukup percaya kepada Kristus. Harus ditambah dengan sunat. Harus ditambah dengan ajaran dari Taurat. Dan salah satu yang paling ditekankan, mereka harus disunat. Kata Paulus, sudah disunat, tapi bukan sunat secara lahiriah. Karena sunat secara lahiriah itu cuma lambang. Lambang dari sunat secara rohani. Sunat secara rohani itu yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Yaitu dengan penanggalan, bukan yang bagian tubuh, salah satu bagian tubuh yang dianggap berdosa. Bukan. Tapi justru ini menanggalkan tubuh kita yang berdosa. Jadi langsung keseluruhan. Nah itu, sunat itu dilakukan dengan penyaliban Kristus, dengan kematian Kristus di kayu salib. Selain sunat, di sini dibicarakan tentang makanan. Karena soal haram dan halal, itu dianggap seolah-olah, wah ini nggak boleh, yang ini semuanya haram, nggak boleh dimakan. Paulus mau ajarkan, oh enggak. Ajaran dari Kristus sendiri yang Tuhan Yesus ajarkan kan bukan yang masuk itu yang menajiskan, tetapi yang keluar dari dalam hati. Dan soal perayaan-perayaan, bahwa mereka harus mengikuti, kalau baca dalam Keluaran, imamat itu ada 7 perayaan, minimal 3 kali itu harus ke Yerusalem. Maka
Paulus bilang enggak, itu cuma bayang-bayang. Sementara wujudnya, dia bicarakan di ayat 17 itu adalah Kristus. Maka apa yang diajarkan oleh Yudaisme menurut Paulus, ya ini penggenapannya semuanya sudah dalam Kristus, sudah digenapi oleh Kristus. Dan yang ketiga, kalau saya simpulkan tantangan yang mereka harus hadapi, yaitu waktu harus berhadapan dengan agama Yunani kuno yang mengajarkan banyak hal, salah satunya menyembah malaikat, ada yang mengajarkan itu tentang asketik, ada yang mengajarkan tentang menyiksa diri, dan menyiksa diri itu ada macam-macam, ada yang hubungannya dengan hedonisme. Nah, Paulus bandingkan lagi di ayat yang ke-19 dengan Kristus. Ngapain ikutin semuanya ini gitu ya? Karena di dalam Kristus itu justru jauh lebih baik. Ngapain harus mengikuti itu? Jadi ini tantangan yang hadapi oleh jemaat Kolose. Maka saya mau kaitkan dengan kita sekarang. Bagaimana tantangan di zaman now ini gitu ya? Apa yang menjadi tantangan kita sebagai orang percaya? Saya mulai dengan ajaran yang masuk di dalam kekristenan. Jadi ada ajaran-ajaran yang kelihatan semuanya biasa saja dan kelihatan sangat menarik, masuk dalam kekristenan dan diterima begitu saja oleh orang Kristen. Misalnya yang pertama itu teologi kemakmuran. Yang mengajarkan kalau percaya kepada Tuhan, itu orang itu sehat, dapat masalah, itu masalahnya dibereskan. Kalau kemudian dia miskin, itu bisa jadi kaya. Anehnya waktu baca Alkitab, misalnya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, itu nggak pernah ada Tuhan Yesus membuat orang miskin jadi kaya. Iya sih, yang sakit disembuhkan, tapi nggak semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan Yesus. Ada yang dibiarkan tetap begitu. Maka ajaran yang kelihatannya baik, ajaran yang kelihatan sangat menghibur, karena ya apalagi di dalam keadaan sekarang gitu ya, orang kalau sakit kemudian bisa terjadi mujizat, bisa sembuh gitu ya. Wah, orang itu bisa, wah ini luar biasa. Apalagi dalam keadaan susah kemudian Tuhan berkati, wah diterima begitu aja gitu ya. Dan teologi kemakmuran atau teologi sukses ini diterima mentah-mentah di dalam kekristenan oleh sebagian orang. Karena dianggap inilah bagian dari pemberian Tuhan, berkat Tuhan kepada kita. Biar hidup kita jauh lebih baik, hidup jauh berlimpah, kita jauh lebih bersyukur, kita bisa memuliakan Tuhan, dan kita bisa jauh kelihatan hebat. Kenyataannya di zaman sekarang ini, maka orang yang percaya teologi kemakmuran mungkin mulai meragukan. Di mana-mana orang sakit, misalnya yang kena COVID-19, bukannya sembuh, banyakkan matinya daripada sembuhnya. Orang yang berharap makin kaya karena percaya Tuhan, hidup saya semakin diberkati. Wah, malah sekarang kebanyakan itu bukannya diberkati, malah simpenannya habis. Dan kalau lihat di dalam kayak koran-koran online gitu ya, terus lihat kolom komentarnya, wah makin banyak pengemis online. Orang kasih tahu saya begini, saya butuh ini, saya butuh duit, saya butuh ini, saya lagi kesulitan. Semakin banyak. Maka sebagian orang mulai bertanya, di mana Tuhan? Bukankah kalau ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, kalau saya beribadah, kemudian saya memuliakan Tuhan, saya berusaha sebaik-baiknya, saya hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkati saya, Tuhan akan sembuhkan saya, Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Tapi dalam kenyataannya, ternyata enggak begitu. Gitu ya. Ternyata hidup itu berbeda dengan apa yang diharapkan. Yang salah sebenarnya bukan Tuhan, tapi teologi yang dipercayainya itu yang salah. Teologi kemakmuran yang sedang meracuni orang-orang yang berpikir Tuhan bekerja dengan cara begitu gitu. Yang kedua yang jadi tantangan menurut saya yaitu ateis. Loh, saya Kristen, masa dibilang ateis? Kristen sih Kristen.
tapi prakteknya sebenarnya ateis praktis gitu ya. Yaitu percaya Tuhan kalau membutuhkan sesuatu berhubungan dengan Tuhan. Tapi waktu hidup sehari-hari sebenarnya nggak ada Tuhan. Misalnya, waktu orang itu belajar, dia belajar, mana ada hubungannya dengan Tuhan, saya belajar. Kecuali mungkin kalau sekolah-sekolah Kristen, sebelum belajar dia berdoa dulu, minta kemudian Tuhan berkati, kemudian ya sudah belajar, dan ya atau pas mau ujian, minta Tuhan kasih kekuatan, dari belajarnya cuma sedikit, tiba-tiba bisa jawab semuanya, wah di situ jadi kemudian jadi kelihatan rohani. Tapi kalau sehari-hari, dia belajar sehari-hari, mana ada hubungannya dengan Tuhan. Nggak ada sama sekali, nggak ada Tuhan di dalam hal itu. Sama nanti kalau kerja juga begitu. Nggak ada Tuhan di dalam pekerjaan. Kecuali lagi ada kesulitan, kecuali ada masalah, kecuali ada pergumulan, kecuali ditekan oleh atasan, kecuali harus menghadapi deadline, baru terus kemudian Tuhan kasih kekuatan kepada saya, Tuhan berkati saya. Itu namanya ateis praktis. Kelihatan sih percaya Tuhan, tapi sebenarnya ateis. Dan itu sebabnya ketika dalam kesulitannya dia berdoa dan seolah-olah Tuhan tidak memberikan jawaban, dia jadi bertanya, di mana Tuhan? Kenapa tidak memberikan jawaban kepada saya? Kenapa enggak berikan kekuatan? Kenapa enggak memberikan solusi? Yang salah bukan Tuhan. Yang salah di dalam prakteknya dia percaya kepada Tuhan dengan cara yang salah. Karena dalam hidup sehari-harinya sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini tantangan yang dihadapi oleh zaman sekarang. Karena memang di dalam kehidupan kita yang ateis itu sekarang makin banyak. Dan itu mempengaruhi sampai ke dalam kekristenan. Dan dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Salah satu kemudian yang terakhir di zaman ini yang menurut saya tantangan yang kelihatan jadi jauh lebih sulit lagi, yaitu dengan adanya coronavirus gitu ya, virus corona. Maka yang dialami oleh banyak orang itu kekhawatiran yang jauh lebih mengkhawatirkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang bikin kehidupan itu jadi jauh lebih sulit, sebenarnya bukan virusnya, tapi kekhawatiran kita yang berlebihan. Anehnya, yang jauh lebih khawatir itu orang-orang yang ngerti tentang hal ini. Tadi saya ditelepon oleh dokter, 2 orang dokter, udah senior. Wah, mereka cerita banyak hal tentang ini, tentang corona, tentang data-data yang diberikan oleh teman-teman dokter mereka waktu cerita semua. Terus mereka bicara tentang kekhawatiran, wah ini berbahaya sekali, tapi kenapa banyak orang kayaknya ngelihat itu biasa-biasa saja. Saya bilang begini, iya, kenapa orang bisa begitu khawatir? Karena orang ngerti. Karena ngerti betapa berbahayanya, maka justru khawatir. Dan kenapa banyak orang gak khawatir? Karena gak ngerti. Mau dikasih tahu apapun mereka pikir, enggak, ini enggak sebegitu-begitunya. Maka ya itu. Maka di satu sisi kelihatan yang gak ngerti, itu kelihatan jauh lebih beriman. Yang ngerti kelihatan jadi sepertinya kurang beriman di dalam kekhawatiran, ketakutan. Saya sih percaya kita perlu ngerti gitu ya. Kita perlu ngerti, kita perlu tahu betapa berbahayanya. Tetapi kekhawatiran itu tidak boleh lebih besar dibandingkan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Maksud saya begini, bukan terus kemudian gak apa-apa. Karena ada seorang pendeta bilang, gak apa-apa. Kalaupun kita bertemu dengan yang corona, kita kemudian menjamah dia, kalau Tuhan belum pengen kita mati, kita gak akan mati. Ya secara kebenaran sih memang benar begitu. Tetapi di sisi yang lain itu kayaknya nantangin Tuhan untuk melakukan mujizat, maka di saat keadaan seperti itu, dia bisa gak apa-apa gitu ya. Ya perlu bijaksana gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu terus kemudian dia memang sedang mengalami sedang kena COVID-19 itu gitu ya. Terus kemudian kita
harus melayani orang seperti itu, ya mungkin ada anugerah Tuhan biar kita nggak kena, tapi mungkin juga enggak itu ya. Ya kita perlu bijaksana, tapi jangan terlalu khawatir seolah-olah hidup ini sudah selesai, hidup ini sudah berakhir. Kalau kemudian di dalam keadaan seperti ini, kayaknya saya nggak bisa hidup lagi seperti ini. Kita manusia, dan manusia itu bisa selalu menyesuaikan diri, menyesuaikan diri, menyesuaikan diri, menyesuaikan diri. Ya mungkin saya termasuk orang yang beruntung. Beruntungnya karena introvert. Kenapa? Karena di dalam keadaan seperti ini, saya sih sangat menikmati. Menikmati karena nggak perlu berhubungan dengan banyak orang, terus kemudian bisa banyak waktu untuk melakukan hobi saya, dan saya makin bahagia di dalam keadaan seperti ini. Tapi ngeliat keadaan iya ya, kenapa orang itu begitu susah? Terus banyak orang hubungin saya, kayaknya kasihan gitu ya. Bapak kan pengkhotbah keliling, terus jarang khotbah dong? Iya jarang khotbah. Berarti penghasilannya kurang? Iya. Maka ada yang kasih nomor rekening. Saya tanya ke orang itu, saya nggak boleh susah apa ya? Kenapa orang harus minta nomor rekening saya? Dan itu banyak yang begitu. Pak, kasih nomor rekening ke saya. Loh, apa hidup begini gitu ya? Saya nggak susah, saya bahagia, saya mengerti rencana Tuhan. Kenapa gitu ya? Orang melihat itu harus, wah ini kayaknya susah banget. Saya suka bilang ke mereka, yang jauh lebih susah itu banyak sekali. Orang-orang seperti itulah yang harus dibantu. Bukan orang kayak saya, karena saya menikmati dalam keadaan seperti ini. Ada yang tanya, enggak khawatir apa? Khawatir, semua orang pasti khawatir. Enggak mungkin enggak ada yang khawatir. Tapi kekhawatiran kita itu harus ada sesuatu yang jauh lebih besar untuk berhadapan dengan kekhawatiran. Saya percaya ini ya, iman di dalam Kristus. Bukan Tuhan itu tidak akan membuat kita, tidak akan mengizinkan kita untuk kena penyakit itu, bukan. Saya percaya kalau memang saya harus kena, ya nggak apa-apa juga. Mungkin itu bagian dari kesaksian bagaimana harus merasakan sakit seperti itu, tapi di dalam keadaan itu ada kesempatan untuk bersaksi. Mungkin juga nggak kena gitu ya. Karena tiap orang itu bagian dari Tuhan itu berbeda-beda. Tapi yang jelas kita harus berhadapan dengan kekhawatiran itu. Kalau kemudian kita izinkan kekhawatiran itu seolah-olah jauh lebih besar dari Tuhan yang ada, maka susah sekali. Harusnya iman kita bertumbuh di tengah pergumulan dan kesulitan yang besar. Yang ada itu makin kecil, makin tertekan, makin khawatir, makin depresi, merasa kayaknya, waduh kenapa hidup jadi seperti ini. Padahal ya, kalau kita mengerti hidup yang sesungguhnya, kalau mata kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, hidup itu jauh lebih menakutkan. Hidup jauh lebih menakutkan. Hidup itu kelihatan selama ini sebenarnya kita dikasih anugerah banyak sekali oleh Tuhan. Cuman karena kita tidak bisa melihat segala sesuatu yang terjadi, apalagi masa depan yang akan terjadi dalam hidup kita, maka kita mungkin berpikir, wah saya fine-fine aja, oke-oke aja, dan kayaknya ya selama ini Tuhan berkati. Padahal hidup ini sebenarnya jauh lebih sulit dari apa yang kita pernah pikir. Apa yang kita hadapi dalam keadaan sekarang ini dengan COVID-19 ini, itu sih belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Yang kita alami ini anugerah Tuhan masih banyak memberkati kita. Bagian yang terakhir sebagai refleksi. Saya percaya di dalam hidup ini kita harus belajar terus. Dan saya mencoba menyimpulkan dengan 3 pembelajaran di dalam hidup ini. Jadi yang pertama menurut saya, hidup ini adalah anugerah. Atau saya pakai bahasa Inggris, saya singkat dengan 3G. Sekarang udah mau 5G gitu ya. Tapi ini 3G. Yang pertama itu, hidup itu adalah grace, anugerah. Yang kedua, sesudah dikasih anugerah, Tuhan ingin kita grow, bertumbuh. Karena waktu Tuhan berikan kepada kita banyak hal, dia ingin itu bukan cuman ya begitu-begitu aja. Dia ingin kita bertanggung jawab.
Kita bisa melipat gandakan itu. Dan dia ingin semua yang diberikan anugerah itu bisa maksimal. Ini yang sulit sebenarnya. Kalau anugerah itu gampang sekali. Karena cuma tinggal terima. Masalahnya tinggal terima pun itu bisa jadi sulit. Karena orang pakai mata terus banding-bandingin. Kenapa dia dikasih banyak? Kenapa saya dikasih sedikit? Kenapa dia cakep? Kenapa saya jelek? Kenapa dia begini? Kenapa saya begini? Kenapa dia hebat? Kenapa saya enggak? Ya susah. Padahal Tuhan kasih anugerah kepada tiap orang ada maksudnya. Kenapa ada orang lain dikasih banyak? Karena dibandingkan dengan sedikit maka dia jadi kelihatan banyak. Kenapa dikasih kelihatan sedikit? Itu anugerah dari Tuhan beda-beda. Yang sama itu waktu grow itu. Jadi tuntutan Tuhan yang sama itu biar orang itu bisa maksimal. Kalau tuntutannya bisa maksimal, maka menurut saya yang kasihan yang dikasih banyak. Karena waktu yang diberikan Tuhan itu sedikit. Atau semua orang dikasih waktu 1 hari cuma 24 jam. Sama gitu ya. Tapi kalau dia dikasih banyak, dia harus kerja lebih banyak. Dia harus usaha lebih banyak. Dia harus berjuang lebih banyak. Dan dia harus bertanggung jawab jauh lebih banyak. Maka kasihan sebenarnya orang kalau yang dikasih banyak gitu ya. Yang enak itu yang dikasih sedikit. Untuk bertumbuhnya, untuk melipat gandakan semuanya, itu jauh lebih gampang. Karena cuma sedikit. Yang terakhir yang lebih sulit lagi, G yang terakhir itu give back. Kalau hidup ini semuanya anugerah, maka satu waktu nanti Tuhan akan ambil anugerah itu. Harus balikin, karena semuanya milik Dia. Termasuk tubuh yang kita pikir ini milik saya, ini hidup saya. Oh, tunggu dulu. Itu pun harus balikin ke Tuhan. Itu sebabnya suatu hari kita harus mati. Maka yang susah sekali, kalau yang dikasih banyak. Karena dia akan hilang banyak. Yang enak kalau cuma dikasih sedikit. Waktu mau diambil Tuhan, silakan. Memang cuma segini. Tapi banyak orang gak lihat sampai situ. Banyak orang cuma pengen, saya pengen banyak Tuhan, kenapa cuma kasih segini ke saya? Saya pengen jauh lebih banyak lagi. Dia gak tahu kalau punya banyak sekali, hidup itu susah sekali. Ada banyak pengusaha sekarang stres. Dari yang banyak itu diambil. Hidupnya jadi susah. Yang mau bunuh diri itu banyak tuh. Waktu harus balikin kepada Tuhan. Ini jadi susah. Maka hidup kita itu. Buat saya, kita harus mengerti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia kasih anugerah. Respon kita sebenarnya. Ya mari kita bertumbuh. Mari kita bertumbuh. Mari kita melihat semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi ya, saya katakan kenapa tadi saya pakai bahasa aslinya, pakai tenses itu ya. Itu pasif. Tuhan sudah bekerja, Tuhan lakukan semuanya, Tuhan kasih semuanya. Dia buat kita berakar, Dia bangun kita, Dia buat kita tambah teguh, Dia kasih semuanya, Dia pelihara kita, Dia lindungi kita. Kita responnya apa? Kalau kemudian kita tidak bisa bersyukur, cuman khawatir, cuman dalam ketakutan. Wah, saya sih jadi berpikir, ini kayaknya ada yang salah dengan cara berpikir saya. Kalau kemudian respon saya cuman khawatir, cuman takut. Apa yang Tuhan kasih ini terlalu banyak, anugerahnya terlalu banyak. Harusnya saya berespon dengan penuh ucapan syukur. Saya ingin bertumbuh lagi. Termasuk di dalam keadaan yang sulit. Saya percaya Tuhan mau pakai keadaan itu untuk membuat kita bertumbuh. Kalau kita emas, kenapa takut api? Harusnya itu tempat dimurnikan. Maka kesempatan yang Tuhan berikan di dalam zaman seperti ini, kelihatannya seperti tantangan yang sulit, tantangan yang berat. Tapi di sisi yang lain, itu jadi kesempatan kita untuk kemudian bisa bertumbuh. Kesempatan kita dibangun. Karena Tuhan sedang bekerja melalui semuanya itu. Sedang membuat hidup kita jauh lebih baik. Bukan dengan memberikan berkat seperti yang kita inginkan gitu ya. Dengan keadaan yang aman, tenang, nyaman. Kemudian kita bisa melakukan segala sesuatu yang kemudian kita melupakan Tuhan. Dan kemudian kita melakukan hidup kita seperti orang ateis yang tidak percaya ada Tuhan sama sekali. Bukan. Tapi justru Dia izinkan dengan keadaan seperti ini. Dia mau tunjukkan dalam keadaan seperti ini pun Tuhan itu hadir. Tuhan ingin membentuk iman kita.
membuat kita percaya kepada dia. Bisa kita melihat kepenuhan Kristus yang hadir dalam hidup kita. Kita bertumbuh, kita bisa melihat anugerah Tuhan. Kita bisa bertanggung jawab dengan semua anugerah Tuhan. Dan bahkan dalam keadaan yang sulit, kita bisa bersaksi. Kita bisa menunjukkan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hadir. Tuhan menyertai saya. Tuhan memberikan kekuatan. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong banyak orang untuk bisa memuliakan dia. Biarlah kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Biarlah kita bisa melihat Kristus, bukan hanya dia dengan segala keunggulannya, dengan segala kehebatannya yang sudah mencipta dunia ini, sudah menebus manusia. Tapi juga kita bisa melihat Kristus yang memelihara hidup kita, yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesulitan seperti ini. Yang bahkan memakai setiap keadaan seperti ini, kesulitan yang ada sekarang ini, untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita makin teguh, untuk membuat kita lebih beriman lagi, untuk kita bisa melihat bahwa segala sesuatu di dalam Kristus. Biarlah dalam anugerah Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa berespon dengan benar, dan kita bisa memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami umat-Mu. Engkau Allah yang ingin mengubah hidup kami. Itu sebabnya Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mau mati di atas kayu salib. Bukan hanya menanggung dosa kami, tetapi juga sedang menyiapkan hidup yang jauh lebih baik bagi kami. Ampuni kami jikalau kami hanya memikirkan hidup yang sesuai dengan keinginan kami. Hidup yang kami pikir penuh ketenangan, penuh keamanan, dan kami bisa melakukan banyak hal. Tapi biarlah di dalam keadaan seperti ini kami tetap bisa melihat, kami pun bisa melakukan banyak hal. Kami pun bisa memuliakan Engkau. Maka biarlah kami bisa melihat kepenuhan hidup dalam Kristus. Kami bisa melihat bahwa Engkau Allah yang sudah membuat kami berakar di dalam Kristus. Kami dibangun di dalam Kristus. Dan kami akan bertambah teguh di dalam Kristus. Membuat hidup sehari-hari kami bisa melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami bisa melihat bagaimana Engkau Allah yang sedang bekerja dalam hidup ini. Dan pakailah hidup kami. Justru di dalam keadaan yang begitu sulit ini, kami percaya kami bisa bersaksi. Kami bisa dipakai oleh Engkau untuk bisa menguatkan banyak orang yang sedang dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Dengar doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali diberikan kesempatan yang indah dan juga kesehatan untuk kita semua untuk melanjutkan ibadah kita. Nah hari ini sebetulnya sesuai jadwal sesi dibawakan oleh Pak Yohan Chan, namun oleh karena kendala satu dan lain hal, maka sesi Pak Yohan akan dibawakan 2 minggu yang akan datang saudara. Dan terima kasih kepada Pak Ronald Oroh yang hari ini telah memberkati kita semua melalui sharing firman Tuhan, melanjutkan seri eksposisi surat Kolose kita. Nah, saudara sekalian dikasihi Tuhan, hari ini juga bertepatan kita merayakan Hari Papa secara internasional. Dan kalau saudara ketahui bahwa perayaan Hari Papa setiap tahun bulan Juni minggu ketiga, itu sebetulnya dimulai dari gereja Metodis. Seorang Metodis bernama Sonora Smart Dot. Dia pada suatu ketika saudara menghadiri peringatan Hari Mama di gereja Metodis, dan pada saat itu dia berpikir bahwa mengapa tidak ada satu hari juga kita mengapresiasi, ya, kita bersyukur, berterima kasih atas keberadaan papa kita. Pada saat itu dia lihat papanya adalah seorang yang membesarkan, ya, total Sonora ini punya 6 bersaudara, dan mamanya saudara meninggal dunia pada saat adik yang paling kecilnya ini lahir. Jadi papanya harus membesarkan ke-6 anaknya ini seorang diri. Papanya harus menjadi ayah mencari uang, membanting tulang, tetapi juga harus menjadi ibu, merawat, membesarkan ke-6 anak-anaknya ini. Itu sebabnya singkat cerita dia mengusulkan dan akhirnya
oleh negara Amerika Serikat, saudara, mulai dari gereja Metodis, maka diperingati setiap Juni minggu ketiga adalah sebagai hari ayah. Nah, saudara, kita patut juga mengapresiasi ayah kita di hari yang istimewa ini. Saya rindu kita semua boleh, saudara, menunjukkan rasa sayang kita, rasa terima kasih kita kepada ayah kita. Ya mungkin ayah kita bukan adalah orang yang ideal, saudara ya, tetapi kita percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang indah melalui ayah kita adalah kita, ya, keberadaan kita di dalam dunia ini. Itu sebabnya, saudara, saya mohon saudara bisa mendoakan ayah kita masing-masing. Kalau dia belum percaya kepada Tuhan, kita bisa mendoakan papa kita, dia boleh mengenal Tuhan. Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, kita doakan untuk pertumbuhan kerohanian papa kita. Kita juga bisa mengucapkan selamat hari papa hari ini. Saya percaya setiap papa yang masih ada, papanya pasti akan sangat senang sekali dengan ucapan kita. Bahkan lebih daripada ucapan, kalau saudara punya tindakan, saudara merencanakan ingin memberikan surprise satu dan lain hal, dan saudara bisa tunjukkan bahwa saudara sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih atas keberadaan papa kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan, saudara, sesuai dengan firman-Nya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Baik, demikian warta kita hari ini. Mari kita bersama berdoa dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah hari ini Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur untuk puji-pujian, bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami agar kami boleh terus berakar dan kami boleh bertumbuh di dalam iman kerohanian kami, kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini juga adalah hari Papa. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh memikirkan, mendoakan, bahkan melakukan sesuatu untuk juga boleh memberkati Papa kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa bagi setiap rekan-rekan PRMI yang juga sedang bergumul akan masa studi yang akan datang. Tuhan juga yang terus memberkati studi dari rekan-rekan PRMI dan juga teman-teman MYC yang sudah mulai juga bekerja, ya, sudah mulai beraktivitas di dalam era new normal ini ya Tuhan. Tuhan juga yang lindungi, Tuhan yang sertai di dalam segenap aktivitas kami. Kami menyerahkan Tuhan langkah hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan sedang memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai daripada hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.